أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع seluruh muslimin wal muslimat wabil khusus adik-adik di Yayasan Imam Malik bin Anas di Ma'had Al-Lazifi dan pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan kegiatan kita dalam mengkaji kitab Tauhid setiap hari Senin pagi, insyaallah. Kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu dan berharap Allah angkat derajat kita insyaallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Itu wa'ad janjinya Allah. Pun pada hari ini kita mendengar kabar wafatnya guru kita, syekh kita, ulama kita, Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi kemarin karena terkena COVID di Yordan. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, meluaskan dan Allah jadikan taman-taman surga, menghapuskan segala dosanya insyaallah. Dan ilmu yang beliau telah berikan kepada kita ini betul-betul bermanfaat insyaallah. Tim jamaah yang memuliakan, kita akan lanjutkan kajian kita berkait tentang Kitab Tauhid, masuk pada pasal yang kelima ya. Paham-paham yang salah tentang pembatasan ibadah. Ibadah ini kan perkara tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya muafid, sesuatu yang telah ditentukan. Jadi kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Qadha tauqifiyahnya jelas, takdir. Allah sudah ketok palu lah kalau bahasa kita. Dan ibadah ini merupakan tauqifiyah. Artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan kecuali berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai kita ini masih ngomong ibadah padahal Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan, jangan. Udah yang namanya ibadah pasti Allah perintahkan, pasti Nabi contohkan. Sampai kapanpun, dimanapun kita pegang di syariat. Ya. Karena ini kan belakangan ini kan banyak rumor tentang komplain gara-gara fitnah yang ditebarkan oleh orang Perancis itu, si Macron ini. Dan gak mau minta maaf sampai sekarang mereka bertahan. Dan banyak sekali juga di negeri kita yang latah ikut-ikutan dengan bebasnya mereka mencibir, mencaci ulama, mencaci dai. Bahkan yang jelas kita tahu statusnya di masyarakat seperti apapun berani ngomong.
Ini tumpang tindih permasalahan ini, insya Allah. Kita jangan sampai terwarnai. Islam ini Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Jadi kalau Anda seorang muslim jangan gampang terpancing oleh fitnah yang ada. Berilmulah sebelum beramal. Ya. Jadi kalau memang kita marah itu walak dan barok kita, karena Nabi kita dihina, wajib marah. Cuma jangan cuma sekedar marah sama orang lain, marah sama diri kita juga. Lawang banyak di antara kita masih melegalkan bid'ah. Bukankah bid'ah ini merupakan amalan yang jelas menghina Rasul? Yang bilang siapa Ustaz? Imam Malik. Beliau mengatakan man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khanarisa. Kata Imam Malik kan gitu. Kalian kan sekolah di Imam Malik bin Anas, harus tahu tentang Imam Malik. Beliau orang yang tegas mengatakan siapa saja yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dianggap baik atau bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, itu orang telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulan. Pelecehan Nabi bukan? Pelecehan, bid'ah itu gitu. Dan kita marah, wajib lah Nabi kita dihina, tapi kita juga marah sama diri kita. Kenapa masih merutinkan bid'ah? Bahkan minta-minta dana untuk berbuat bid'ah, ajib. Masya Allah. Ya ini kita nih jadi kayak orang main-main. Kita kalau udah dipanggil sama Allah nyesel kita. Amalan kita semua menentang syariat, kita nggak pengen. Jadi kalau yang namanya ibadah ini tauqifiyah, ibadah tauqifiyah pemirsa di mana pun berada pegang di syariat. Ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu adalah sesuatu yang sudah memang Allah patenkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya apa? Allahu a'lam. Man amila amalan, barang siapa beramal dengan satu amalan aja, nggak usah banyak-banyak. Laisa alaihi amruna, yang di dalamnya tak ada perintah dari kami, kata Nabi. Fahuwa raddun, tolak. Sebagus apapun itu ibadah dikemas, itu bukan ibadah. Qul hatu burhanakum, berikan dalil. Ahadza qala Allah wa ahadza kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini firman Allah, apakah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau enggak ada khalas raddul tolak. Ya. Ini jangan cuma di sekolahan doang, jangan cuma di kajian doang. Terapkan dalam keseharian kita. Memang ini enggak ada di Islam, enggak diperbolehkan. Ya, di Islam enggak diperbolehkan. Kemudian makna ditolak, kata ulama, makna ditolak di sini tidak diterima, bahkan berdosa karenanya. Iya, balighu ani walau ayah. Kalau sudah bicara dakwah, kata Nabi, balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Jadi kalau bukan dari Rasul jangan suka disampaikan. Ya kalau cuma pendapat ya silakan, cuma jangan kesel kalau orang nggak terima. Saya udah ngasih ide tapi nggak diopenin, Ustaz. Ya udah nggak apa-apa lagi. Kamu kan cuma ngingetin, cuma nyampein. Kecuali kalau yang kamu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul lain cerita. Ini ada firman Allahnya loh, ini ada sabda Rasulnya. Tolong kamu jangan berpaling, karena pikir Rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'mini nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan petunjuk halal, haram, syubhat, bayanatil hukum telah dijabarkan. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dia cari jalan yang bukan orang beriman lakukan. Allah yang jawab, nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi pemalingan. Akhirnya jadi kayak cerita si Habil sama si Qabil. Pernah dengar? Yang disuruh berkorban, Habil sama si Qabil. Yang diterima korbannya siapa? Si Habil.
Si Qabil nggak diterima, sakit hati, diancam mau bunuh. Dari zaman Nabi Adam ada orang yang sudah beribadah nggak diterima, sakit hati banyak. Sekarang juga sama. Nah, kita bermuhasabah diri, kita tahu bahwa yang namanya agama ini kan akan membuat si pelakunya jadi baik. Ya, orang kalau beramal soleh harus jadi baik. Orang makin berilmu makin berunduk padi tadi. Ya, orang berilmu itu orang yang betul-betul mendapatkan hal-hal yang baik. Belakangan ini banyak orang yang nuntut ilmu jadi galak. Sekolah di pesantren sampai ke rumah lihat banyak keburukan yang dia gak suka, jadi galak. Baru kajian beberapa kali semua orang salah, yang benar cuma dia. Ini matinya mandi sendiri nih, pengen kapan sendiri, dikuburin sendiri urusannya. Kalau orang Islam tuh harus sadar diri, makin berilmu makin tahu dia butuh manusia. Ya. Jangan jadi orang yang sombong, berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu. Kita kalau belajar sama para masyayikh, ketika di majlisnya dia menyampaikan ilmu tuh wibawa. Ketika selesai kajian sama, ya sama-sama manusia biasa. Nah, keunggulan kita di yayasan kan begini. Kalian kalau musyrifah, ustazah di majlis ya harus didengerin. Selesai daripada itu ya sama-sama kita kayak orang biasa, bertemanlah dengan mereka. Berteman dengan guru kita di kelas dan di luar kelas. Tahu bagaimana melihat mereka menyimpulkan ilmu yang mereka miliki dalam keseharian. Oh, ternyata begini. Oh iya, lalu agama ini asik. Jangan ditentang, tinggal jalanin. Tapi dunia ini membuat kita menentang agama, itu yang paling bahaya. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umirtu wa man taba wa ma'aka wala tatghaw. Wala tatghaw di sini kan artinya jangan melampaui batas, togut itu tatghaw. Togut itu tughyan. Nah, kalau orang Arab bilang tughyan lama, air luber. Kamu masak ya togol lama, itu air itu luber. Togut, jadi togut itu yang lebay, yang dilebih-lebihin. Batu cincin jadi jimat, ya. Ini kalung jadi penangkal bala, itu togut sudah. Atau takut sama orang. Kalau takutnya sama Allah, ya karakter ulama kan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang paling takut sama Allah ya ulama, takutnya sama Allah. Tapi kalau orang-orang yang berilmu nggak takut sama selain Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia nggak pernah takut, dia nggak pernah sedih. Makanya kalau takut sama selain Allah, kamu takut sama togut selain Allah itu nggak diperbolehkan. Nanti lama-lama makin besar itu togutnya. Jadi kemudian juga dijelaskan bahwa tughyan ini melampaui batas dengan bersikap terlalu keras dan memaksakan kehendak serta mengada-ngada. Lebih dikenal dengan hulu. Kalau bahasa kita mungkin yang lebih gampang tuh hulu. Dan ternyata memang agama itu dihiasi dengan dua hal, hulu dan taksir. Hulu dilebih-lebihkan, taksir dikurang-kurangi. Kalau kita makin dewasa dengan waktu bergaul sama orang-orang soleh yang alim, kita akan tahu nih hidup sebentar banget, hidup sebentar. Gak usah pada banyak bergaya, ya Allah tanah kok bergaya gitu kan. Merasa paling cakep, paling keren, ya tanah. Iya. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat kayak gitu, ya Allah apa yang mau disombongin sih? Baru bisa sedikit aja udah membusukkan dada kayak paling hebat. Jangan. Sayang, hidup sebentar. Ustaz ngalamin banget ya, duduk di majelis kayak begini di hadapan seorang guru yang menyampaikan. Itu ya Allah kayaknya baru kemarin, udah gak berasa, udah hampir 30 tahun yang lalu. Waktu sebentar banget. Kalian juga bakal merasakan kayak begitu. Makanya sayang kalau kita gak memaksimalkan ini. Ya. Tughyan terkenal dengan istilah gulu. Gulu itu melampaui batas, dan agama acap kali dihiasi dengan dua hal tadi, gulu dan taksir. Gulu itu berlebih-lebihan, taksir itu mengurang-urangi. Dikurang-kurangi saja ya. Nah, ketika Rasul mengetahui bahwa 3 orang dari sahabat yang melakukan gulu dalam ibadah, di mana seorang dari mereka mengatakan saya akan puasa terus-menerus, nggak pernah buka.
Yang satu lagi bilang, saya pengen sholat terus, nggak mau tidur. Main tidur, nggak ada manfaatnya. Berteman sama bantal guling, cuma bikin petak doang di bantal gitu ya. Saya juga nggak pengen nikah, nggak pengen menikmati wanita. Begitu pula perempuan sama, nggak pengen menikmati laki-laki, saya nggak pengen. Ini ada 3 orang. Karakternya begini di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, amma ana fa'asummu wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwadun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau bahasa kita mungkin gini, ini apa-apa nih? Orang pengen puasa terus gak buka-buka, orang pengen sholat gak berhenti-berhenti, ama gak pengen nikah, ini. Kalau bahasa kita mungkin lebih gampang paham. Dia mengatakan, amma ana asu, aku juga puasa kali, gitu loh. Beliau mengatakan wa uftir, tapi aku juga buka, nggak terus-terusan. Mentang-mentang kenikmatan puasa pengen diet biar dibilang slim. Salim aja nggak slim kan itu ya. Sampai kayaknya enakan begini, jangan lebay, biasa aja. Ya, kalau kamu pengen sehat terus, nanti dokter dari mana gajinya? Matilah sakit sesekali. Ya, bukan berarti kita mencemooh diri, bukan. Jangan pengen perfect aja. Ya, manusia harus ada kurang lebihnya. Nabi mengatakan, amma ana fa asum wa uftir. Aku ini puasa, tapi aku juga berbuka. Wa usolli wa arkud. Arkud turut tidur. Ana. Maka orang Yaman suka bilang regut, rakut. Rakut tuh regut. Argut dulu belum mau regut orang Yaman bilang tidur rakut gitu. Wa arkud. Anak usolli wa ana arkud. Aku juga sholat, aku juga tidur. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini acap kali bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud witir, azan berkumandang azan pertama. Ya, kemudian beliau istirahat lagi, tidur lagi, bangun lagi azan kedua. Beliau istirahat, bukan tidak. Istrinya menyaksikan, sahabat melihat Nabi tidur di pelepah korma sampai berbekas di pipi dan bagian dadanya. Beliau tidur. Ini gua melek, tadi ngapain? Bangga dengan insomnia, bangga. Gue emang gak bisa tidur dari dulu, insomnia. Orang gak bisa merem, bangga penyakit tuh. Nah, kalau gak bisa tidur malam, siangnya jangan banyak merem, aktivitas. Nanti malam ngantuk. Biasakan habis isya tuh jangan terlalu bertele-tele, kegiatan malam jangan diperbanyak lah ya. Supaya bisa tidur, bangunnya cepat jadinya. Aktivitas full itu dari mulai kita bangun tahajud sampai pagi, sampai siang gak ada masalah. Ustaz juga sering kalau begini, tidur cepat lah jam 9 tidur, nanti malam bangun jam 2 aktivitas sudah baca apa di depan rumah enak nggak berisik malamnya. Malis. Memang ada Abu Solihin kayak begitu, orang-orang soleh begitu. Kita tiru mereka. Mereka hidupkan malam. Mereka tahu kok kalau mereka belajar malam, sholat malam, ngaji malam, mereka yakin bahwa Allah turun di sepertiga malam di langit dunia. Disaksikan sholat kita sama Allah, saksikan belajar kita sama Allah. Di mana kita minta sama Allah kan? Kata Nabi bahwa Inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Hei, semua yang baik yang kamu minta adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang di sisi Allah yang kamu minta itu nggak mungkin kamu dapatkan kecuali mentaati Allah. Ketika kita baca, kita sholat, kita belajar, Allah menyaksikan kita, asik ya. Muhasabah dirinya kayak begitu. Ya, bukan berarti di waktu lain Allah nggak menyaksikan, cuma kan iklannya kan begitu. Iklannya kan Allah turun di sepertiga malam di langit dunia ya, kita disaksikan. Kesempatan pengen rapi itu malam. Karena kalau kita sudah tidur, bangun jam 2 mandi nggak apa-apa. Nggak harus pagi mandi berebut ngapain. Cerdas-cerdas dikit gitu loh. Ya, biasakan bangun terlebih dahulu. Ya, nanti kita jadi orang yang siap. Lihat orang ngantri emang gak enak ngantri udah beres. Biasanya pesantren kayak gitu ya. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah kata Nabi. Atazawwajun nisa. Kalian ya udah jangan sampai enggak takut kecewa,
takut nyakitin, soalnya papa nyakitin mama, mama nyakitin papa, aku nggak pengen disakitin. Kenapa ini orang? Orang nasib orang kan beda-beda. Mama papa kamu begitu urusan mereka, urusan kita mah berbakti. Ada kesalahan mungkin yang mereka lakukan kita nggak pernah tahu kan? Kelas. Jangan takut dengan yang namanya ibadah. Kecuali kalian pengen jadi pendeta, kalian pindah agama ya. Masya Allah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka orang yang enggak, ya, orang yang tidak yakin, orang yang tidak mantap terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Yang enggak suka itu bukan golonganku. Jadi siapapun orang yang enggak dengan sunnah dibilang ekstrim, sunnah dibilang keras, menakutkan, bahkan ini radikal, sudah ya, bukan dari golongan beliau, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, bukan dari golonganku. Nah kalau sudah bukan dari golongan Nabi, nggak dapat berkah. Karena doa Nabi setiap pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Pengen dapat berkah, ya jadi umat Muhammad, tegakkan sunnah. Masya Allah. Ada dua golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Golongan yang pertama di buku ini dikatakan, yakni yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Jadi ibadah tuh gulu ditaksir, dikurang-kurangin. Memang dia pernah dengar Allah dalam hadis qudsi mengatakan fimaftaratu alaih, yang paling aku suka itu orang mengerjakan yang wajib untukku, bukan yang sunnah. Jadi Allah tak paksa orang dengan yang sunnah, tapi orang memahaminya, tuh kan, wajib aja boleh sunnah, bukan begitu. Allah pengen biar kau rasakan nikmatnya agama tuh bertahap. Agama jangan langsung capek. Ya, karena penyebab futur salah satunya apa? Orang lebay dalam beragama. Baru tobat, baru hijrah, over. Yang laki langsung keras, semua orang salah, cuma dia penampilannya syar'i dan jenggot, semua betul nggak salah. Cuma kan jadinya orang takut lihat penampilan begitu. Kenapa? Karena dia kaku, keras. Yang perempuan juga begitu, langsung baru hijrah, pakai hijab, cadar, bagus. Cuma lebay, nanti ketika dia futur, malu sendiri, dia lepas semua tuh. Bahkan nggak tanggung-tanggung pindah agama. Banyak gak? Banyak. Padahal tadi sudah pakai hijab, pakai cadar, karena lebay. Ya, dia nggak bertahap dalam beragama. Ya, kecuali kalau pendidikan seperti ini ya di sekolah lain ya, ada aturan mainnya. Tapi kalau di luar lebay. Lalu Nabi hanya perintahkan lan yas'ayra minha ila hadza wa hadza. Hukum asal perempuan kan nggak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Rasul. Bertahap aja dulu. Nah, nanti kalau kamu sudah merasakan asiknya, pakai nikob, itu lebih baik. Jangan langsung, karena kesian nanti yang udah pakai nikob rusak namanya gara-gara orang yang lebay tadi. Pakai nikob tapi motor bertekuk gini gak? Kerudung dibikin kayak rambut-rambutan. Ustaz lihat langsung tuh di beberapa negara yang Ustaz ngajar di Hong Kong, di Thailand, di beberapa negara di Singapura, di Malaysia juga itu banyak akhwat-akhwat yang pakai nikob tapi kerudung. Ini kok rambut, ini rambut apa ya? Ada yang dipakai jepitan juga nikob, astagfirullahaladzim. Jadi kayak rambut-rambutan kan, kesian yang pakai betulan. Terfitnah sama mereka. Berorasi dari pinggir jalan, pakai nikob tapi berdemo. Ini gara-gara lebay, ya. Makanya pengen tuh agama tuh bertahap. Sama lakinya juga sama, jangan lebay. Ya. Masa lalu ente buruk, baru tobat jangan lebay. Orang lihat keburukan yang lalu ya. Akhirnya banyak mengkritik, kesian yang udah syar'i. Akhirnya dipandang buruk gara-gara tingkah laku kalian. Semua ada tahapan namanya tobakon tobak. Ada step by stepnya lah, ada selangkah demi selangkahnya. Dan ada orang yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Yang kedua, yakni bersikap berlebihan. Tadi itu hulu.
Jadi ini taksir dan dulu juga jabarannya. Bersikap berlebihan juga sampai lelah. Tadi tuh gulu baru hijrah, ya, pengen langsung mendapatkan makomnya ulama. Makomnya ulama itu kan tahajud rutin. Bagus sih. Kan memang salah kan? Yang nyalain siapa, saya cuma ngingetin jangan lebay. Setiap malam tahajud Ustaz. Bagus. Cuma qadarullah subuh bareng duha mulu. Itu yang saya maksud gitu. Nah kalau tiap malam tahajud ngaji subuh berantakan, di mana makna sunnah? Hilang kemuliaannya. Sibuk berdakwah keliling sama teman-teman tadi, ini kan bagus, anak keliling dakwah kemana-mana Ustaz. Ya bagus, cuma situ mendakwakan diri situ enggak. Udah bisa ngaji belum? Ya belum. Itu ngapain dakwah? Bahkan saya bangunin orang, ketok-ketok rumah orang suruh sholat. Itu di rumah bini sholatnya, anak sholatnya, saudara pada sholatnya, ya masing-masing itu lebih utama. Ini kadang-kadang suka lebay. Ya, kayak orang berhubungan, suka ada ta'aruf-ta'arufan di masyarakat gitu ya. Baru kenal langsung nanya, jangan lupa sholat ya. Orang lain begitu, keluarga. Mau dibangunin tahajud gak? Keluarga bangunin. Astagfirullahaladzim. Suka lebay, kadang-kadang kita, aduh dari mulai lagi nih ngomongin deh, itu capek ya begini ya. Iya, coba kalau mau berdakwah itu kan lebih ku anfusakum dirimu dulu, keluargamu dari neraka, baru yang lain. Ini keluarga gak didakwahin, diri boro-boro didakwahin, orang lain disibukkan. Ini banyak yang lebay-lebay begini nih yang ngerusak yang beneran nih. Kesian. Jadi akhirnya orang-orang yang bener terfitnah kalau ulah tingkah orang yang segini. Penampilan, apalagi kemarin tuh dapat video cercaan perempuannya itu yang menghina penampilan ulama itu, pakai burung merah, jidat cemungin. Aduh, saya bilang ini kan jadi ngerusak ini karena mungkin ada 1-2 orang yang berpenampilan ulama, cuma mungkin terlalu arogan gitu loh. Akhirnya dilecehkan sama orang-orang yang seperti ini. Yang kesian siapa? Ulama-ulama yang berpenampilan betul pakai sorban merah, keningnya cemong karena banyak sujud, jadi terhina kan? Ya juga jadi terhina ulah segelintir orang. Ini yang kita khawatirkan nih. Makanya kalau kita sudah Islam, sudah beragama dengan betul, tolong perhatikan tingkah laku kita, apakah berdampak buruk pada orang-orang soleh lain. Ya, agama sih nggak butuh perwakilan, cuma kita tinggal di negeri yang orang melihat Muslim itu jadi wakil Islam. Ya, dikit-dikit Islam, nanti orang memandang dan mencibir Islam. Ini yang kita nggak pengen seperti itu. Ya, intinya itu. Kemudian di pasal yang ke-6 ada pilar ubudiyah. Pilar-pilar ubudiyah yang benar. Ya, ini perlu diketahui bahwa ibadah itu kan berlandaskan pada 3 pilar sentral. Jadi ibadah itu memiliki pilar. Pilar sentral ibadah yang pertama hub atau cinta, mahabbah, al-hub, cinta atau mahabbah. Kemudian al-khawf, takut, dan roja itu berharap. Jadi kata ulama berlandaskan pada 3 pilar sentral ibadah itu. Yang pertama cinta atau al-hub atau al-mahabbah. Yang kedua al-khawf, takut, atau roja, harap. Itu liko awaji robbil a'la, itu buat orangnya apa? Orang yang berharap berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih. Yarju, roja, berharap, takut, harap dan hanya pada Allah saja. 3 ya, hub, khawf sama roja, cinta, takut dan harap. Ada
Adapun berkaitan dengan mahabbah yang dibarengi dengan sikap rasa rendah, sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Ya, jadi orang harus tahu kalau ulama menegaskan yang namanya cinta itu dibarengi dengan rasa rendah diri. Kok rendah diri, Ustaz? Iyalah. Kan orang kalau jatuh cinta itu akan menghamba dengan yang dicinta. Itu insting dengan sendirinya. Nurut aja kalau dia ngomong. Ya kita sama orang tua, kita kan cinta sama orang tua kita kan. Orang tua ngomong, apapun sudah terserah baik. Ini antar manusia. Nanti kalian punya suami, kalau memang landasannya cinta, suka bukan dipaksa, beda, nurut nanti. Ya, selama memang yang diperintahkan nggak melanggar syariat, memang firman Allah, memang sabda Rasul. Ya. Itu cinta harus dibarengi dengan rasa takut, rendah diri gitu. Sementara khauf dan roja itu harus dibarengi, khauf dibarengi dengan rasa roja. Khauf itu takut dibarengi dengan roja. Roja itu kan berharap. Jadi bukan takut yang serampangan. Karena memang kayak orang berdoa khaufan wa toma'an gitu loh. Apa ya? Khauf takut, tomak tapi pengen. Kita minta cuma takut nggak dikasih, makanya kita kemas itu bahasa. Caranya bagaimana? Memaksimalkan penampilan, memaksimalkan cara ketika meminta kepada Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajmilu fit talab. Kata Nabi, ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Udah bagus, dia sudah sholat, dia sudah berzikir, bertasbih, bertahmid, iya, perbagus lagi. Caranya bagaimana? Berpenampilan yang rapi. Kamu duduk, mencatat, menulis bagus, cuma pakai baju yang rapi, boleh, lebih baik. Itu membaguskan namanya. Sedekah bagus, ya. Tapi kenapa dipanggil? Kamu yang nyamperin, lebih bagus. Ya. Ngasih mentah daging ketika kita akikah bagus, tapi kalau dimasak dibagusin lebih bagus gitu. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Nanti kalian nyuguhin makanan minuman buat suami, ya buat pasangan, bagus, itu bentuk ketaatan. Cuma mengkhususkan gelas, mendesain makan minuman di depan dia lebih bagus. Nah, itu cuma timbul dengan sendirinya. Makanya dibilang kalau sudah bicara khauf pasti bicara roja, karena berharap. Harus berkumpul, unsur-unsurnya harus berkumpul ya. Al-Maidah ayat 54 Allah mengatakan yuhibbuhu wa yuhibbuna. Ini para sahabat. Yuhibbuhu wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka ridha sama Allah, Allah ridha sama mereka. Itu otomatis. Jadi kayak orang nanti ini kalau udah begini nih, baru bisa dia melaksanakan yang sunnah. Baru bisa melaksanakannya sunnah. Nah, yang sunnah inilah yang dikatakan hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Kalau Allah sudah jatuh cinta, asli. Idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adani la'uidannahu. Kata Allah, kalau dia minta akan kuberi, kalau dia minta perlindungan akan kulindungi. Oh, masyaallah. Surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lebih penekanan dari itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang beriman asyaddu hubban lillah. Jadi kalau kayak kita mengiklankan kebaikan, target kita ke orang-orang yang belum paham. Kenapa enggak ke orang-orang yang paham? Enggak usah dikhawatirkan, dia asyaddu hubban lillah. Kalau mereka sudah personal, beda nanti. Karena pendekatan yang paling baik itu personality. Ketika kita datang langsung, ngomong langsung.
Kita iklankan kebaikan, targetnya sama orang yang biasa-biasa. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, asyaddu, akan lihat nanti efeknya. Responsifnya bagus banget. Cuma qadarullah wa masa'ala fa'alanya Syekh Ali kubur wafat. Dia mau datang, kalau masjid sudah selesai, cuma qadarullah wa masa'ala. Mudah-mudahan para masyayikh yang lain bisa datang insyaallah ya. Dibantu doa biar bisa mulai Senin besok, mulai Senin yang ini sudah mulai pulang, sudah mulai kegiatan di atas ya. Makanya mudah-mudahan ini juga udah gak ada pekerjaan nih di bawah masjid karena berisik taktok ini ya. Karena mereka kerja mudah-mudahan hari-hari berikutnya sudah gak ada. Kita lebih konsentrasi untuk belajar lagi nanti insyaallah ya. Surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusarifuna fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Innahum kanu yusarifuna fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka itu berdoa kepada kami dengan raghaban wa rahaban, dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashiyin, dan mereka orang yang khusyuk. Mereka orang-orang yang khusyuk. Khusyuk bukan dibikin-bikin. Ya, karena mereka orang yang ngerti hidup ini sebentar. Hidup ini sebentar. Kita mau jadi apa silakan, mau gimana silakan, tapi jangan sampai lupa cuma 3 yang kita butuhkan. Cuma 3 yang kita butuhkan ketika kita hidup dan masuk ke lubang kubur. Sedekah kita waktu hidup. Maka rajin sedikit loh nuntut ilmu, kemudian taklukkan dunia, jadi orang tajir, jadi orang kaya. Harus. Ya kalau enggak ya qadarullah mau bilang apa? Cuma jadikan target, bukan buat sombong, bukan buat jihad. Karena kita butuh sedekah yang berkepanjangan, yang pahalanya masuk ke lubang kubur. Jangan jadi orang yang malas, yang semangat. Ayo banting tulang sedikit. Punya karir. Taklukkan dunia, di mana kau tinggal sesuaikan dengan kondisinya. Ya, jadi orang yang sukses. Dan yang kedua, ilmu. Jangan nggak belajar. Kalian bakal jadi madrasah buat anak-anak kalian. Dan kalau madrasahnya nggak banyak stok ilmu, ngapain nikah? Memperbanyak batu-batu neraka nantinya, bukan umat Muhammad. Sementara nikah tujuannya apa? Fa inni mukassirum bikumul ummat yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang bagaimana? Lawang bapaknya nggak jelas agamanya, ibunya juga nanggung-nanggung belajarnya, madrasahnya remeng. Terang enggak, gelap enggak, ya anaknya kurang lebih. Aduh, udah begini yang dipusingin Ustaz, tolong didik anak aneh. Oh kan anak ente, pusing, stres, anak dimasukin sekolah. Rata-rata kan gitu. Anak masuk pesantren 3 penyebabnya. Yang pertama, orang tua udah gak nyambung sama tuh anak. Kuat sama nih anak pesantren ini. Itu anak ke pesantren, orang tua yang senyum. Yes. Gitu. Ada juga memang harapan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Akhirnya anak masuk pesantren, nggak paham-paham. Yang dicari tempat celah nih, mana yang bolong nih, pengen kabur nih. Aduh. Ada orang tuanya juga, makanya disortir. Makanya Ustaz bilang dari Bang Buya, udahlah jangan kebanyakan. Kalau banyak batu kali bakal buat cor-coran. Dengan sedikit batu berlian. Nggak usah banyak-banyak. Jangan cari kuantitas. Kita bicara kualitas, lebih baik seperti itu. Siapa yang nggak khawatir? Kemarin di daerah Sumatera itu ada pesantren yang anak perempuan ini diem-diem keluar kabur. Pinter lagi dia bisa panggil Gojek, panggil ojol itu. Akhirnya ojol disuruh ngomong saudaranya. Ya kan nggak tahu ya, saudaranya jemput. Ternyata dari rumahnya bingung, nggak nyampe-nyampe. Ditelepon sama sekolah tadi anaknya pulang, tapi nggak nyampe-nyampe. Masya Allah, ternyata dia diculik, diperkosa, dibunuh. Kan? Akhirnya kan mudaratnya lebih besar kan? Pengen selamat dari tempat ujian yang bermanfaat kayak sekolah, malah pindah ke tempat ujian yang menyesatkan dia. Wah iya, billah ya sekolah nggak disalahkan, kalau dia sudah pada cerdas, makanya haram anak sekolah megang handphone, nggak boleh. Khawatirnya itu salah satunya, ya berusaha untuk keluar dengan mengijtihadkan sendiri, itu kan bahaya. Ya.
Tapi harapan yang paling baik anak masuk pesantren karena memang kemauan sendiri. Dia tahu bahwa dia butuh ilmu, dia tahu bahwa dia harus menghadapi dunia ini sendiri dengan ilmunya nantinya. Ya. Jadilah madrasah yang baik. Ya. Innahum kanu yusarriuna fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Dan mereka orang yang khusyuk kepada kami, kata Allah. Ya. Nah, Ibnu Qayyim ini sengaja menyerupakan beredarnya ibadah di atas rasa cinta dan tunduk bagi yang dicintainya, yaitu Allah Jalla wa'ala, beredarnya orbit di atas dua kutubnya. Jadi kayak kalau kita melihat apa ya, globe tahu ya, sampel bumi itu kan ada dua kutub. Nah, jadi ibadah itu diamsalkan seperti itu sama Ibnu Qayyim. Nah, ya. Bertemu dengan dua kutub ini sehingga terjadi perputaran antara cinta, antara takut, antara harap. Maka akan menjadi sebuah rotasi perputaran yang memanas. Makin banyak ibadah makin asik, makin sedekah makin asik, makin sholat banyak makin asik. Apalagi yang namanya malam, afdhul sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam yang paling afdhul, yang paling lama berdiri. Senang banget dengan Senin Kemis, senang banget dengan Ayyamul Bid, senang banget dengan Ramadan, senang gitu loh sama ibadah. Senang banget dengan umroh, senang banget dengan haji, senang banget dengan silaturahmi, senang banget dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Dan itu timbul dengan sendirinya, seperti cinta yang dipetik dari tanaman pohon harapan yang dia jaga. Ketika sudah grow up-nya bagus, buah cinta bakal dia miliki. Petikan itu indah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian bahasan terakhir kita di pasal yang ke-7. Silakan siapkan pertanyaan setelah ini. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah itu diisyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak benar kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, karena Allah semata, bebas dari kesyirikan besar dan kecil. Wa maliz zalimin min ansar, Allah nggak bakal tolong orang yang berbuat syirik, berbuat zalim. Ikhlas, jangan ada kolaborasi, riya, sum'ah, ujub, jangan. Ya, udah semua karena Allah lah. Ala zifi aja, apa adanya aja, nggak usah dibikin-bikinnya. Kalau sudah begini ya begini, jangan direkayasa. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, mulai belajar hadis-hadis Nabi, baca buku-buku, ya Allah bantu doa, mudah-mudahan nanti perpustakaan besar kita jadi di atas tuh. Banyak buku-buku dari luar negeri, buku-buku bagus nanti insya Allah buat kita semua, supaya kita tuh banyak belajar hadis-hadis Nabi lah. Ya. Ini kalau sudah rapi banget, nanti kita akan kaji di sini tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti kita akan kaji insya Allah. Ya. Kalau sekarang kita masih agak bingung karena masih banyak pekerjaan jadi nggak fokus. Kalau belajar harus fokus, ya nanti ada kajian full Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Ahmad, Sunan Ahmad, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Hadis-hadis yang perlu dibahas. Tujuannya apa? Supaya kita tahu tuntunan Rasul, bahwa Nabi ajarkan semuanya. Ketika beliau mau meninggal di Haji Wada, itu beliau mengatakan, taraktukum mistal bayadha, lailukum kanaharikum. Kutinggalkan kalian umat, wahai umat, kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur. Putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya, kata Nabi. Hukum telah sampai. Balagatul hukum telah sampai. Sampai beliau meninggal, sebelum beliau mengatakan, hal balag itu apakah sudah aku sampaikan? Sudah ya Rasul. Orang Parsi mengatakan, alamakum nabikum kulla syai' hatta al-hira. Hatta al-hira. Bukankah kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ayo dong, jangan sampai kita nggak tahu, semuanya ada, udah ada. Jangankan cara sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah, maaf, cara cebok diajarin sama Rasul. Akmalah hadzal-din, sempurna ini agama. Nah kalau kita nggak tahu, rugi kita. Akhirnya kita mencemooh, mencibir agama. Ini yang sering terjadi seperti itu. Surat Al-Baqarah menjadi rujukan. Ayat 112 Allah mengatakan, bala man aslama wajhahu lillah
wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, ada dalil yang mengatakan bahwa ibadah itu memiliki syarat dengan ayat Al-Baqarah 112 ini. Karena ibadah yang betul itu akan menimbulkan ketakwaan. Takwa itu punya rukun. Ada 3 rukun takwa. Ada 3 rukun takwa. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, yang ketiga ilmu. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bertakwa dengan ibadah yang betul, ibadah memiliki 2 syarat, ikhlas dan ittiba, contoh Rasul. Nah, efeknya takwa. Takwa pun punya rukun, rukunnya ikhlas, ittiba dan ilmu. Ya. Tadi kita kaji di kajian langsam pagi itu kita kaji itu. Bala, tidak demikian. Man aslama wajhahu lillah, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, wa huwa muhsin, sementara dia berbuat kebajikan yang cuma dia dan Allah yang tahu, falahu ajru inda rabbih, maka dia akan mendapatkan balasan di sisi Rabb yang menciptakan dia. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Karakternya nggak pernah punya takut, nggak pernah punya sedih. Pede aja udah. Pokoknya yang kita buat yang dibutuhkan bukan yang diinginkan, pede aja. Jadi bangun gedung jadi jadi. Pede kita contoh ulama. Yang penting yang dibuat itu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ya, makanya prinsip nanti kalau kalian juga udah gede, udah besar, pengen buka pesantren banyak cabang-cabang Al-Azmi silakan. Tapi Ustadz nasihatin, mumpung Ustadz masih hidup, kalau Ustadz sudah nggak ada nanti ingat omongan Ustadz apa? Jangan pernah bangun sekolah itu bangun gedung manggil murid. Dengan adanya murid kalian bangun gedung. Kalian bukan buka pasar, bukan buka toko, bangun gedung menerima murid baru. Ini bukan pasar namanya. Di mana-mana murid nyari guru, bukan guru nyari murid. Itu prinsip. Ya, agak sengkek sih sedikit ya, tapi nggak apa-apa, idealis yang bagus. Itu kami dididik di Gontor kayak begitu. Jangan pernah bangun gedung panggil murid. Adanya murid terinspirasi buat bangun gedung. Dan kita sudah buktikan bisa seperti itu insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan jadi bermanfaat buat semuanya insya Allah ya. Dan terakhir surat Al-Kahfi ayat 110 tadi berkaitan dengan bahasan yang awal tentang roja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan jangan dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan bahasan kita ini. Nanti yang akan datang kita akan bahas tentang tingkatan din, tingkatan agama. Ya. Karena kalau nggak dibahas tingkatan agama kita bingung, Ustadz. Kita nih udah sholat, tapi kok kalau kita yang berdoa kayak nggak diturutin, kalau dia gampang diturutin karena ada level. Kenapa sih kalau Uwais Al-Qarni yang angkat tangan Allah pasti turutin? Padahal doanya sama, Rabbana atina. Ya karena ada level tingkatan. Nah, kita harus bahas tapi yang akan datang insyaallah ya. Atau mungkin kita akan tambah jam kajian kita karena buat kejar target, kalian ulangan sebentar lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlan. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kalau orang sudah berilmu tapi masih suka ngadu domba? Itu dia tadi yang dibilang, ilmunya nggak bermanfaat. Makanya silsilahnya nih, nasab nih penting loh. Nasab tuh penting banget loh. Ya. Makanya kalian tuh harus perhatiin nasab juga, diperhitungkan nasab. Karena kalau nasabnya bagus, kelihatannya nakal masih kecil, tapi gede jadi.
nasab memang bagus silsilahnya. Tapi kalau nasabnya memang nggak bagus dan dia belajar semaksimal apapun, kadang-kadang akan kembali karakter. Ya, makanya sudah dilihat ilmu ini dikedepankan sekali supaya kalian tahu yang terbaik seperti apa gitu. Ya, wallahu a'lam, mungkin ketika dia belajar orang tuanya uangnya dari konvensional, dari riba. Mungkin ketika dia belajar orang tuanya kerja di tempat yang baik tapi nggak sholat, atau orang tuanya kerja tapi durhaka sama orang tuanya, mana kayak kamu, kita nggak tahu. Karena harusnya orang yang berilmu nggak suka ngadu domba. Karena adu domba itu sifat orang fasik, munafik. Ini sampai ke situ diperhatiin banget ya. Udah, saya sering tanya kok, siapa orang tuanya? Ini mau tetap bayar sih kerjaannya apa gini sholat enggak masalah. Udah kita yang jamin. Udah kita yang jamin, insya Allah ada Allah. Biarin pegal-pegal dikit, udah kita banyak puluhan orang nggak apa-apa daripada yang nggak jelas yang masuk ke kita. Yang mau bantu banyak, Ustadz Suhan. Kita mau bantu sekian miliar enggak? Kita dulu, siapa kalian? Kami dari partai ini, oh maaf, nggak usah. Kami dari komunitas, oh nggak usah. Kita pengen independen, karena Islam itu bukan partai. Udah, nggak usah, jangan dipaksakan, jangan warnai kami akan mewarnai kalian. Itu prinsip. Jadi kita agak idealis tapi asik. Harus seperti itu. Dan kalau perlu kita tahu data orang tua kalian, siapa orang tua kalian. Karena harus tahu kalian berapa lama tuh makan uang haram, nggak jelas. Sehingga resiko-resiko itu kan harus dihilangkan dengan tobat kan. Nah kalau sudah tobat, insya Allah kalian seperti kertas putih yang bisa diwarnai nanti, insya Allah. Lebih baik curhat, jangan dipaksakan. Karena resikonya begini, belajar, pinter tapi mendatangkan mudarat kerusakan. Assalamualaikum Ustaz. Niat-niat pengen banget, hati-hati, niat hati pengen banget berubah. Tapi nggak tahu kenapa nggak serak banget sama lingkungan. Karena kebanyakan dari mereka itu menuntut bukan menuntun. Karena tingkatan saya butuh dirangkul bukan terpukul. Ayo berilmulah sebelum beramal. Gak usah khawatir, nggak usah takut sama pukulan kalau kita sudah tahu cara menangisnya gitu loh. Karena kan kita punya Allah, iya kan? Ya resiko pasti ada. Ini kayak kita sekarang live gini. Ini yang menyaksikan sampai luar negeri sampai mana nggak itu berapa ratus ribu kegiatan kita. Yang memuji, bertanya, yang mencibir juga banyak. Jalan terus. Qalu salaman. Qul rabbiyallah sumastaqim. Katakan Tuhan Allah istiqomah. Kenapa? Karena yang kita sampaikan kan firman dan hadis. Enggak ada pencibiran ke pemerintah, betul? Enggak ada menghujat ulama. Bahkan kita mendoakan ulama yang wafat, mengajak orang berbuat baik. Tapi ya tetap setan ada. Jadi hidup ini kayak orang berumah tangga. Berumah tangga itu kayak orang di bahtera. Bahtera tuh nggak mungkin bisa berjalan tanpa gelombang, pasti ada. Mau aman-aman saja ya main, aman diem. Tinggal nungguin doa, kalau ada yang doain. Udah kamu gak usah khawatir, belajar aja dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Afwan, bila kita tahu bahwa ada suatu hal teman kita lakukan keluar dari syariat, apa harus kita lakukan? Lalu kalau dia malah membantah keras bagaimana? Kamu kan sudah dengar Nabi yang bilang kalau melihat kemungkaran robah dengan tangan, tegur, gitu. Tak boleh. Nggak bisa, orangnya keras dan orang kayak hebel, kayak batako yang buat bikin pagar gitu. Kelihatannya enteng, kena air berat, betul kan? Susah, ya udah berarti kamu nggak mampu, jangan bosan ngingetin kalau yang ngobrol sindir-sindir ngomongnya, ya. Takutlah sama Allah, ya. Emang ustazah nggak lihat, muslimah juga nggak tahu, ya. Tapi kan kita dilatih buat sadar ada malaikat bikin kanan kita tuh. Nanti di akhirat bakal dibuka semua, yang orang nggak tahu kita tahu, malu. Setiap langkah kita kan sejarah yang kita buat, omongin. Masih nggak dengar juga kan, tambeng kan. Aduh, kadang-kadang tetap kebiasaan buruknya kan, walaupun penampilannya pakai hijab, suka ngambil barang naruh di hijab kan. Lagu lama itu mana ya?
Udah terlalu sering kita tahu masalah kayak begituan, dipikir Allah nggak lihat. Ingetin tuh, atau doain. Doain. Bagaimana cara mendoakan yang paling baik? Kalau ketemu ngucapin salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu doa yang paling gampang. Ya, teman-teman tuh jangan hai. Assalamualaikum. Biasa. Seberapa susah sih ngucapin salam? Halo, hai, ya. Assalamualaikum, halo, hai, ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya membatalkan sholat karena takut dan berpindah tempat? Nggak bisa begini. Ke tempat ramai agar nggak takut. Sholat tapi takut. Astagfirullah. Emang ada? Kan sholat kita lagi ke Allah. Allahu Akbar. Allah kan jaga kita tengah malam. Kalau perlu sendiri di kan musola, kalian bisa sholat di sini kan? Kalau malam diam-diam bangun tahajud, sholat di sini bagus. Nggak berani kan? Sampingnya kuburan. Kuburan kan orang meninggal. Orang meninggal coba kamu ngucapin salam, nyaut gak? Kenapa nggak bisa nyaut? Emang nggak mampu. Terus apa yang ditakutin? Nggak tahu, takut. Berarti kalian takut sama yang nggak tahu. Nggak jelas ya. Wah, ini akidahnya dipertanyakan nih. Kalau sholat ada takut dari Tuhan. Hati-hati ya, nggak boleh kayak gitu. Buat apa belajar tauhid kalau masih takut? Saya sering bilang sama orang-orang laki juga sama. Kajian tauhid di mana-mana, kajian tauhid akidah. Tapi musyrik takut sama bini. Saya bilang, sama istri takut yang astagfirullahaladzim. Ini musyrik. Orang takut sama orang itu syirik. Pengendara pakai helm, ada polisi baru pakai. Musyrik tuh takut sama polisi. Kan kita orang yang beragama takut sama Allah. Gak boleh takut sama makhluk ya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau tanya Ustaz. Seandainya seorang murid diajarkan oleh seorang guru, tapi gurunya itu malah menyiksa murid. Murid itu bisa apa dan nyiksa gimana sih? Saya kadang-kadang suka menyuruh anak saya sholat ya, si Gaga itu kan agak sedikit hiperaktif. Kalau kan sholat masjid begini, jangan siksa aku Bu ya. Ada orang disuruh sholat disiksa, aduh. Mungkin kalian juga begitu kali ya. Nah, ketika guru nyuruh, pokoknya belajar, walaupun sakit belajar. Aku tersiksa banget ya. Aku pengen kabur dah. Ya. Terus kalau udah kabur mau ngapain di rumah? Main handphone, main TikTok. Jadi perempuan nggak bener. Ya Allah. Emang neraka butuh bahan bakar. Ya udah keluar aja kalau gitu loh. Nanti kita akan terapkan prinsip pintu gerbang nggak pernah dikunci. Karena Al-Azizi nggak butuh kalian yang butuh Al-Azizi. Satu waktu akan saya terapkan seperti itu. Ketika kita di kantor kan sama. Pintu gerbangnya nggak pernah tertutup. Kalian datang nggak diundang, kalian pergi pun silakan. Yang butuh ilmu silakan tetap di sini. Itu prinsip, ya. Saling mengingatkan di antara kita. Insya Allah manfaat yang disampaikan. Kita akan lanjutkan kajian kita nanti insya Allah jam 9 berkaitan tentang 100 dosa yang diremehkan oleh wanita. Semoga manfaat insya Allah. Minta maaf pada kekurangannya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, tetap memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan, ya. Jangan meremehkan penyakit itu dari Allah. Untuk mendapatkan hikmah di balik penyakit, tawakalkan semua kepada Allah. Konsumsi habatus soda tetap di atas protokol yang ditentukannya. Baik, jaga ukhuwah, saling doakan diri kita, doakan yayasan kita Imam Malik bin Anas, doakan mahat kita Al-Azizi semoga dimudahkan semua urusannya, dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia ini agar dijaga ukhuwah kebangsaan insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.